anak SD. Nah, kalau menurut si Makrutek ini drama perkelahian anak SD antara Israel dengan Iran yang mengakibatkan si Khamenei ini jadi dendam sekali ya sama Amerika. Nah, apakah Khamenei ini akan bertahan, saudara? Kalau gelagatnya tidak akan bertahan ya, karena sudah banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil yang tidak sesuai dengan keputusannya Khamenei sebetulnya. Ya, tetapi ya oke supaya Khamenei senang, tapi sebenarnya para orang-orang inilah yang para pengikut Khamenei ini, para pejabat-pejabat Iran inilah yang mengambil keputusan, bukan Khamenei lagi. Khamenei bersumpah dan tentu dengan loyalis yang masih tersisa untuk membunuh semua warga Israel, saudara ya, warga Amerika. Tentang Iran tadi ya, yang dendam kesumat sama Amerika. Dan Iran itu sekarang ini diem, ya setel kendo. Akan terjadi perlawan peperangan? Enggak, setel kendo, saudara. Ya. Shalom Indonesia, shalom Eropa, shalom semua yang ada di seluruh dunia. Yang luar biasa terus kita membahas dan menganalisa seputar dunia internasional, dan kita terus memberikan arahan-arahan terutama bagi komunitas kita, saudara ya, menjelang dunia yang jahat ini. Ya, simpang siur berita, banyak yang mengklaim perang dunia ketiga dan sebagainya. Tetapi percayalah, ikuti channel ini, Anda akan mendapat tuntunan, ya, Anda akan mendapat kompas yang baik, ya, navigasi yang baik. Anda tidak akan disesatkan, Anda akan dituntun supaya Anda bisa tahu. Jangan bingung dengan segala macam berita-berita dan analisa-analisa kompresor bocor dari Konoha. Tapi dengarkan ya petunjuk-petunjuk yang ada dalam komunitas ini. Ikuti sejauh selama 5 tahun ya, komunitas ini sudah berada ya. Kita sudah eksis 5 tahun yang lalu di YouTube. Kita selama memberikan analisa belum pernah salah, selalu tepat ya, dan membuat kita semua bisa tahu mesti ngapain, dan Anda bisa tenang, tahu, tapi bukannya santai, tahu harus bagaimana. Banyak kali para pengamat kompresor bocor di Profesor Kompresor Bocor Karburator Jebol ya, yang pada dobol di Konoha itu, saudara ya, bicara ini, bisa perang dunia ketiga lah, bicara itulah, bicara Israel kalah lah, bicara Hamas pasti menang, ya salah semua ya, saudara ya. Dan akhirnya malah kalian yang rugi sendiri, ya kan? Sekarang kita memberikan banyak sekali analisa dan nubuatan-nubuatan, dan selalu tepat di sini ya. Dan dari nubuatan-nubuatan dalam negeri, bahkan sampai Prabowo jadi presiden pun, ya kita sudah bicarakan semua ya. Jangankan presiden jadi presiden, hukumannya Sambo saja bisa kita ramal di sini ya, tepat ya, hukumannya KC, hukumannya Sambo aja bisa tepat, saudara. Nah, hari ini kita masuk ya dalam babak akhir drama anak SD. Nah, kalau menurut si Makrutek ini drama perkelahian anak SD antara Israel dengan Iran yang mengakibatkan si Khamenei ini jadi dendam sekali ya sama Amerika. Nah, apakah Khamenei ini akan bertahan, saudara? Kalau gelagatnya tidak akan bertahan ya, karena sudah banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil yang tidak sesuai dengan keputusannya Khamenei sebetulnya. Ya. Tetapi ya oke supaya Khamenei senang, tapi sebenarnya para orang-orang inilah yang para pengikut Khamenei ini, para pejabat-pejabat Iran inilah yang mengambil keputusan, bukan Khamenei lagi.
Khamenei bersumpah, dan tentu dengan loyalis yang masih tersisa, untuk membunuh semua warga Israel, saudara ya, warga Amerika. Tapi ya nggak bisa, jauh. Tapi tetap nanti ada ya, nah, karena dengan rubuhnya rezim Khamenei ini, ya menghasilkan loyalis yang tercerai-berai yang akan dendam kesumat. Ya, mereka yang percaya fanatik ya dengan spiritualismenya Khamenei ini akan fanatik, dan mereka akan mentarget negara-negara non-Islam ya, atau siapapun yang menentang Syiah ini ya, dan akan membuat Indonesia ini ya akan kebingungan, dan seluruh dunia akan diteror. Indonesia kenapa bingung, saudara? Karena sekarang ini Indonesia bingung. Mereka benci dengan Syiah, tetapi terpaksa harus jilat-jilat pantat Syiah demi mendapat pengakuan dari dunia Islam. Sementara Israelnya tenang-tenang saja, Amerika tenang-tenang saja. Sementara Indonesia sibuk ya untuk onani, dan sibuk mereka ya, sibuk sekali onani supaya orgasme sendiri ya, tanpa mereka kemudian tanpa melihat kenyataan bahwa mereka sedang onani. Apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini? Udah bangkrut. Sama seperti Iran itu nggak bakal bisa bangun lagi, kecuali rezimnya ganti. Khamenei itu udah nggak bisa bangun lagi, nggak bisa, sudah selesai. Rakyat udah nggak respect. Ya kalaupun kemarin itu demo, itu demo bayaran semua itu. Itu semua rakyat Iran itu maunya itu dibunuh sekalian Khamenei. Ya, cuman Amerikanya pinter, kalau si Khamenei dibunuh sampai chaos, maka Amerika kudu tanggung jawab. Asilumnya kemana nanti? Asylumnya itu ya kan, refugee-nya. Jadi biarkanlah rakyat yang memutuskan untuk supaya kelihatan nih, wah nih Donald Trump ini pahlawan demokrasi, ya kan? Jadi biarlah rakyat Iran yang menumbangkan Khamenei dan mendirikan demokrasi di Iran. Itu maunya Donald Trump itu seperti itu. Ya, MIGA itu ya, Make Iran Great Again katanya kan. Semua analisa kompresor bocor Profesor Dobol itu sudah saya patahkan semua, informasi data-data sudah kita tunjukkan di sini. Ya, tapi ada yang banyak yang terlewat mereka ya saudara ya, tidak membahas rencana Putin untuk investasi nuklir di Indonesia. Wah, apa ini saudara ya? Putin itu nuklir di Iran ya, itu tuh bisa ada berkat investasi dari Rusia juga ya, dan makanya Iran itu nurut sekali sama Rusia. Nah, tetapi beli putus, sehingga Iran ketika minta bantuan Rusia ditolak sama Rusia, kita nggak mau ikut-ikut, ya bilang gitu ya. Cuma dia bilang sama Amerika stop ya, karena Donald Trump itu hopeng sama Putin. Ya, mereka ada udang di balik cawet, ya kan? Mereka ada udang di balik cawet tuh, ya udang tiger itu ya, udang tiger sama udang windu tuh. Malah mungkin udang kipas kali, apa jangan-jangan malah lobster kali, ada lobster di balik cawet kali itu, mereka berdua. Ya, akhirnya Donald Trump tiba-tiba gencatan senjata, perang 12 hari, dimenangkan oleh Israel dan Amerika sebagai the big daddy katanya kan. Gila nih saudara ya. Tapi kemudian Rusia ya Prabowo dipanggil sama Rusia merapat. Nanti lihat ya, bagus ya. Yang Jokowi saja tidak disambut seperti itu tuh. Jokowi saja tidak diperlakukan seperti Prabowo itu ya sama Rusia ya. Didudukan, ada kerjasama investasi, termasuk di dalamnya investasi nuklir. Ya. Sejarah nuklir Indonesia ini panjang ya, dari tahun 50-an ya, sampai dari mulai bikinnya perintisan penggunaan nuklir sampai bikinnya Batan ya, Badan Teknologi Atom dan Nuklir kalau nggak salah ya. Batan itu ya, jangan juga sampai sekarang BRIN ya, bikin BRIN ya, dan
sampai kemarin ada rencana mau bikin di ini ya, dibikin PLTN ya, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir di Muria. Nah, waktu itu saya masih kuliah ya, tahun 93. Itu demonya hebat saudara ya, penolakannya hebat sekali. Salah satu yang ini adalah dosen kami ya, dosen Satya Wacana, ya dosen elektro, namanya Lik Wilarjo, ya udah almarhum ya. Ini orang hebat sekali ya, yang menentang PLTN. Kalau saat itu PLTN didirikan nggak pantas saudara, nggak bisa. Tapi kalau hari ini dalam kondisi Indonesia sudah mau kolaps, sudah mau bubar, mungkin memang membuat PLTN dengan investasi dari Rusia tentunya ya, bukan nggak punya duit, karena investasinya mahal sekali, tentu akan lebih masuk akal. Bahkan di balik itu mungkin bikin persenjataan juga. Kalau Prabowo punya nyali ya, tentunya ya. Kalau Prabowo punya nyali bisa, saudara. Tapi kalau nggak punya nyali ya sulit ya, karena saya lihat orang Indonesia ini nyalinya cuma nyali buat korupsi doang, sama pungli, sama nyali bikin anak. Kalau nyali yang lainnya nggak punya Indonesia ini. Ya, perang aja bacot doang, saudara. Perang, ayo, baru nggak mau gelut, mau perang, nggak maju-maju, cuma ancam-ancaman tok, ya, cuma kutuk untuk mengutuk. Pokoknya Indonesia ya kalau disuruh bantu negara lain bisa, bantu apa? Bantu ngutukin, bantu bacot pokoknya. Nah, tapi kalau disuruh pungli, korupsi, nomor 1 Indonesia ya. Nah, kita balik lagi. Cadangan minyak Indonesia itu sudah habis, saudara ya. Indonesia itu cuma paling dengan 10 tahun aja tuh, selesai. Artinya udah nggak punya apa-apa, ya. Andalannya Indonesia cuma uranium yang di Freeport. Uranium yang di Freeport, ya. Jadi kalau misalnya Indonesia bikin pusat nuklir, ya bisa jadi, saudara. Karena punya kaya uranium, ya kan? Nggak perlu nyari dari mana-mana, sudah ada uraniumnya di dalamnya Freeport, di dalamnya Freeport itu ya. Apakah Indonesia siap, saudara ya? Ya harus siap ya, harus siap. Nah, saya belum bisa kontak Ibu Koni lagi ya. Saya mau minta Ibu Koni bicara tentang nuklir khusus ya, saudara ya, pengarahan tentang nuklir. Karena Indonesia sudah bangkrut. Nah, nuklir ini akan menjadi sudden death. Sudden death itu apa? Perpanjangan waktu, ngulur waktu. Bisa, saudara ya. Karena ada investasinya. Yang tentu akan dikorup. Dengan sendirinya akan dikorup oleh... Jadi sudden death saja, supaya semua pejabat-pejabat jangan bubar jalan, dikasih makan terus. Ya, selain kalau kasino ya duit kecil ya, duit receh. Tapi perlu juga kasino itu ya, supaya untuk sudden death aja ya. Kasino perlu. Sehingga orang-orang ini nggak rese ya, kan kasih makan terus. Oh, enggak ya, semua korup ya, gila ya. Aduh, nggak ada yang nggak korup, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Siap nggak dengan proyek nuklir yang ditawarkan oleh Putin? Serem ya, saudara ya. Kalau menurut saya kok ya, mau tidak mau ya terima saja. Ya, sambil menunggu ini peluang. Tapi apakah bisa, saudara? Indonesia pasti meledak. Bikin nuklir pasti meledak Indonesia. Orang dikorup kok. Bikin apa aja pasti bocor Indonesia. Bahkan pindad aja bisa meledak kok, gudang pindad kok. Gila Indonesia ini punya pabrik senjata saja bisa meledak kok. Gudang pindad kan pernah meledak itu ya. Bikin apa saja Indonesia itu nggak pernah perfect. Kenapa ya? Karena selalu dikorup. Ya kan? Selalu dikorup ya, ngeri ya. Bikin besi, bikin stainless steel, ya dikorup. Ya. Punya PT Antam dikorup, ya PT Timah dikorup, wah gila ini nikel dikorup, apa semua bikin proyek apa, pengadaan laptop aja dikorup, apa saja, bahkan kasih makan gratis saja, makanan bergizi aja dikorup. Bahkan sekarang katanya makan bergizinya Prabowo itu dikasih beras, saudara ya, dikasih raw material, kan kupluk ini suruh masak sendiri di rumah, kan sama aja gila ini. Ya kenapa nggak dikasih uangnya aja sekalian? Wah,
puyang ini saudara ya. Terlalu ini ya, memang terlalu. Ya. Nah, harus diterima. Nggak ada cara lain. Indonesia tidak punya cara lain. Kita kembali ya. Kita urut lagi dari awal tentang Iran. Iran ini sudah selesai. Ya. Proksi-proksinya sudah habis. Kemarin sudah kita bahas ya. Beberapa penggemar Indonesia udah speechless, udah nggak bisa ngedobol lagi, kecuali masih yang sudah nggak punya titik ya, yang udah nggak punya titik, nggak punya kemaluan atau urat malunya udah putus, ya masih aja ngedobol. Tapi beberapa orang sudah menyadari bahwa Iran ini sudah hancur, Hamas ini udah hancur, Iran dan semua proksinya, dan mau tidak mau, terima tidak terima ya. Bahkan seluruh negara Arab juga nggak suka sama Hamas. Seluruh negara Arab tidak suka dengan Hamas. Yang pro Hamas kan cuman Hezbollah, Houthi. Bukan negaranya loh. Bukan Lebanon loh, tapi Hezbollahnya. Bukan Yaman loh, tapi Houthi. Dan Iran. Sementara bagaimana dengan Mesir? Nggak mau. Bahkan ada perawat Inggris mau lewat perbatasan Mesir aja nggak dibukain sama Mesir kok. Entah urusan, Mesir nggak mau. Ya kan? Lalu Indonesia masih sibuk onani. Seakan-akan yang paling belani. Ya, kemarin si Ombung bilang seluruh dunia ya masih membela apa Hamas. Enggak. Cuman Indonesia aja. Seluruh dunia masih bela Iran. Enggak. Hanya Indonesia aja yang belain Iran. NATO nggak mau, malah ketawain. Jadi kita buka semua ya di sini ya, fakta-faktanya saya tunjukkan, ini datanya komplit. Jadi analisa kita ini bukan analisa, nggak kayak kemarin ya, si ada dua peneliti, satu dari BRIN, satu dari Palestina itu ya, pro Palestina. Ditanya tahun berapa Israel menjajah Palestina, mereka bilang suruh googling aja lah. Lalu kamu ngapain ke sini? Kamu cuman ngarang-ngarang, cuman ngawur-ngawur, cuman ngocok nih aja tadi. Kamu cuman masturbasi aja, ngotot-ngototan sambil membuli. Itu kalau ada saya itu habis semua itu mereka tuh kalau ngomongnya sama saya itu. Kayak TV One sama Jawa Pos mincrep Metro semua ya. Nih, kamu sudah, kalau kamu cerita tentang Israel sama saya, tak babat habis, kamu nggak bisa ngomong sampai kamu bisa bunuh diri pulang itu. Belum bisa gantung diri, kamu itu ngomong-ngomong tentang Israel sama saya. Nggak pakai tedeng aling-aling kalau ngomong. Ya kan? Nggak berani sih ya, TV One nggak berani ya. Setelah interview yang terakhir itu, wartawan-wartawan pada nggak berani lagi ya. Padahal, ngejar-ngejar saja itu ya, wartawan Metro, Jawa Pos, TV One. Paling nggak sopan itu Detik itu ya, paling nggak sopan itu Detik ya, sama Tribun ya. Ngomongan saya dipelintir semua ya, tapi TV One juga mending ya, cuman dipotong-potong kemarin. Itu udah mingkem, nggak bisa apa-apa saudara. Tapi hari ini bagaimana kita bisa ya mensiasati? Pokoknya Indonesia udah pasti bubar, udah nggak bisa saudara. Kalaupun mau terima proyek nuklirnya dari Rusia, itu hanya sudden death saja, hanya perpanjangan uluran waktu. Tapi dapat cuma, karena udah nggak ada uangnya Indonesia. Bener-bener ya, cadangan minyak Indonesia itu hanya untuk 10-15 tahun udah selesai. Ya, udah selesai. Kamu harus siap-siap hengkang dari Indonesia, udah nggak punya apa-apa. Anda pikir Jokowi itu beli Freeport jadi punyanya Indonesia, terus enggak saudara, utangnya banyak saudara. Dia itu kudu bayarin produksi Freeport untuk sekian puluh tahun loh saudara. Ya, dan nggak menghasilkan, itu uangnya dapat pinjam lagi. Dapat utang lagi itu uangnya untuk ngambil Freeport, ngambil alih saham supaya punya 51% saham Freeport itu. Ya, dan kalau tiba-tiba Papuanya minta merdeka, kelar Indonesia itu. Kelar kalau tiba-tiba Papuanya minta merdeka, diambil alih Freeportnya, dinasionalisasi, ya kan? Kelar semua. Kalau tiba-tiba bubar, ini mungkin ini blunder semua ya. Langkah Jokowi ngambil Freeport itu salah saudara ya. Tergabah-gabah. Kenapa? Karena sudah habis.
Ya, intinya itu sudah habis. Kamu cuma tinggal dapat remah-remahnya saja di Freeport itu. Karena sama Amerika itu udah dikeruk habis-habisan itu. 50 tahun pertama itu udah dihabisin sama Amerika. Kamu tuh cuma dapat situsnya saja, ya kan? Cuma dapat situsnya saja. Pokoknya sudah habis. Kamu udah nggak punya apa-apa Indonesia. Indonesia sekarang udah kere. Ikan kamu udah nggak punya. Karena lautnya tercemar. Kamu udah nggak punya ikan, saudara. Dicegat sana sini. Ya kan? Apalagi yang kamu punya? Tanah kamu sudah hancur, saudara. Sawit udah nggak laku. Ya, kamu butuh apa lagi? Nah, ya. Kelar. Indonesia hidupmu udah kelar. Kamu udah kelar, hidupmu kelar Indonesia. Makanya nggak bisa bayar utang. Sumber pertanian, kamu sekarang importir beras tuh. Importir gula, importir beras. Kamu bukan eksportir tuh. Kamu tuh bukan eksportir hasil pertanian, kamu tuh importir. Padahal tanahmu luas, kamu negara agraris. Ikan, kamu udah nggak punya ikan loh. Kamu diambil semua, saudara. Ya, mineral, kamu udah nggak punya mineral, cuma tinggal nikel. Nikelnya saja sudah habis-habis dan dikorupsi habis-habisan. Raja Ampat dikorbankan. Hancur sekarang Raja Ampat ya. Raja Ampat hancur sekarang kayak kalau Anda lihat lautnya di perairannya di Pulau Bangka, hancur saudara. Bolong sana sini. Raja Ampat itu udah mulai hancur saudara. Gila kamu. Nah, apalagi saudara. Emas udah nggak ada, udah Freeport udah nggak ada. Minyak kamu cuma tinggal 10 tahun. Yang masih punya apa? Uranium. Maka kamu harus punya situs nuklir. Risikonya besar sekali, karena korupsinya besar. Pasti akan meledak kalau Indonesia punya situs nuklir. Tapi mau nggak mau, harus bikin. Kalau nggak punya apa-apa Indonesia. Kelar. Ya, nggak punya apa-apa. Kelar saudara hidupmu saudara. Ya. Sekarang yang punya apa sekarang saudara? Kamu cuma punya sperma aja. Tapi sperma kamu aja kalah sama Arab. Yaman. Aduh, perempuan-perempuan aja kamu udah kasih ke Yaman semua. Aduh, kelar hidupmu saudara. Berat, berat. Ya. Terus, ya yang pertama tadi tentang Iran tadi ya, yang dendam ke Sumat sama Amerika. Dan Iran itu sekarang ini diem, ya setel kendo. Akan terjadi perlawanan peperangan? Enggak, setel kendo saudara. Ya, tetapi akan menjadi dendam ke Sumat, dan tiba-tiba nanti Cina akan membangkitkan orang-orang Islam ini. Kita nggak tahu yang mana. Ya, karena buat Cina, musuhmu adalah musuhku. Ya, kalau musuhmu adalah musuhku, berarti kamu adalah kawanku, katanya Cina ya, kata RRC. Jadi nanti Cina yang akan membangkitkan Islam. Ya itulah nanti jadi perang dunia ketiga. Entah itu Iran, entah itu Islam yang mana. Tetapi menurut saya itu yang Syiah nanti ya, Iran. Bukan Persia ya, bukan Persia. Karena Khamenei dan Khomeini itu bukan orang Persia loh saudara. Mereka itu orang Afghanistan. Kalau ditarik keturunannya Muhammad mereka itu. Berkulit putih, berkening lebar, berhidung mancung. Ya. Dan mereka mewarisi pengajarannya Muhammad loh Syiah. Pengajarannya Muhammad itu bukan Sunni. Kalau Sunni itu pengajaran sahabatnya Muhammad. Pengajarannya Muhammad itu ya Syiah yang benar. Ya. Kata siapa? Kata saya. Ya. Dan yang kedua, saudara, Indonesia sudah hancur. Kamu sudah tidak punya apa-apa. Ya, sumber daya alam nggak punya, pertanian, maritim, agraris, mineral, udah nggak ada semua. Habis kamu. Kamu masih sibuk ngurusin negara lain, masih sibuk ngurusin Hamas, ngurusin Iran. Sementara kamu udah nggak punya apa-apa. Bukannya kamu kerja, malah sibuk ngurumpini orang. Habis kamu saudara. Ya, yang ketiga proyek nuklir. Mungkin ini untuk sudden death, tapi nggak bisa karena pasti meledak. Karena orang Indonesia nggak disiplin.
sudah terjadi pindad, ya gudang-gudangnya pindad meledak kan aneh. Kalau bilang pabrik petasan mah banyak yang meledak soalnya pabrik petasan. Ya tapi ini pabriknya pindad loh, gudangnya pindad meledak. Ya, ini kan edan saudara. Terlalu ceroboh Indonesia ini. Tapi nggak mau, ya jalanin proyek kasino juga bosan. Tapi proyek kasino kan uang receh, ya kan? Atau jalanin nuklir Indonesia jadi preman buat nakut-nakutin seluruh Asia. Kayak si Kim Jong Un itu adik saya itu. Ya bisa seperti itu, ya. Menarik ya, saudara ya. Ini kamu saya ajak nih semua tak buka nih. Artinya Indonesia udah nggak bisa bayar utang, kelar. Ketika seluruh dunia damai, seperti nubuatan saya tahun 2023 ya, seluruh dunia damai, saudara. Kecuali Indonesia. Kecuali Indonesia kere. Seluruh dunia lagi mengalami kemakmuran, kecuali Indonesia kere. Berat Indonesia berat. Saya bukan ngutukin, ini berat saudara. Karena kalian penuh dengan pemimpin yang suka ngutukin Israel. Ya, bukan karena klinik, bukan. Bukannya kamu bersahabat dengan Israel yang punya uang, yang punya teknologi, malah kamu bersahabat sama Palestina, sama Iran. Melarat dan goblok. Iran ini sekarang udah melarat, hampir resesi ekonomi. Cadangan minyak terbesar ketiga di dunia, saudara, Iran ini. Cadangan minyaknya. Yang pertama Venezuela. Kalau nah ini dia nih. Nanti ya kita beranjak yang keempat. Yang pertama Venezuela, tapi Venezuela itu hancur. Kedua Arab Saudi masih bertahan, tapi sudah cuma tinggal sekitar cadangan minyaknya paling cuma tinggal sekitar 50-70 tahun lagi habis. Ya, Iran. Tinggal Iran. Iran cadangan minyaknya nomor 3 di dunia, tapi kere habis. Ya, kere habis. Karena dikorup sama Khamenei, sama rezim buat membiayai terorisme di dunia, bukan dipakai ke rakyatnya. Iran itu nggak punya air bersih, saudara. Punya minyak banyak tapi nggak punya air bersih, gila kan? Karena uangnya habis buat jihad, bukannya buat bangun, persis seperti Hamas. Uangnya donasinya banyak, tapi nggak pernah untuk membangun rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya. Haus perang. Mereka itu adalah negara-negara haus perang. Mereka adalah warlords yang memang bisnisnya dari bisnis perang, bukan negaranya. Orang-orang ini memang bisnisnya bisnis perang. Dapat duitnya duit haram, duit hasil warlord itu, ya kan? Nah, sekarang Venezuela ya dikuasai oleh Iran, saudara ya. Iran itu ngacak-ngacak Venezuela. Ya. Ngeri ini saudara ya, Iran dengan Venezuela ini ya.